myself. I waited still. Selamat siang, peserta dan teman-teman. Saya Matius Kolosian dengan NIM 111810079 akan memberikan tanggapan saya mengenai kasus dari Enron yang merupakan perusahaan dari Amerika. Yang pertama adalah sejarah dari Enron. Enron sendiri merupakan perusahaan asal Houston, Texas, Amerika. Dan perusahaan ini merupakan perusahaan terbesar nomor 7 di Amerika pada saat itu dan didirikan pada tahun 1985 dan dianggap bangkrut pada tahun 2001. Perusahaan ini memiliki sekitar 21.000 pegawai. Yang selanjutnya adalah pertanyaan terhadap kasus Enron. Yang pertama adalah what are the systemic, corporate, and individual issues raised by the case? Yang selanjutnya adalah who in your judgment was morally responsible for the collapse of Enron? Yang pertama adalah sistemik atau sistematik ya. Yang sistematik itu dibagi menjadi 5, adanya masalah audit, terus itu akuntansi, dan juga ada masalahnya pensiun, masalah analisis sekuritas, dan analisis derivatif. Yang pertama adalah masalah sistematis. Yang pertama adalah masalah audit. Dari sistematisnya sendiri ini diperkirakan adanya masalah karena Ken Lay selaku sebagai mengepalai Departemen Keuangan dianggap melakukan penipuan terhadap uang dari perusahaan, sehingga berdampak kepada beberapa masalah seperti masalah audit. Masalah audit ini muncul karena seperti Enron itu memecat Anderson. Salah satu masalahnya adanya apakah pekerjaan konsultasi eksternal Anderson untuk Enron mungkin telah mengganggu penilaiannya dan menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit, dan meminta revisi terhadap laporan keuangan dan merupakan tanggung jawab dari manajemen Enron. Dan yang selanjutnya adalah masalah akuntansi. Masalah akuntansi ini melibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang aturan dari keuangan entitas yang bertujuan khusus, dan yang kedua itu menyangkut tentang kebebasan yang diperbolehkan dalam menilai derivatif ya, terutama kontrak energi yang diperdagangkan di non-exchange. Yang selanjutnya itu ketiga itu ada panggilan untuk pengungkapan yang lebih baik dan catatan atas laporan keuangan atau pembahasan tentang analisis manajemen, terutama untuk pengaturan keuangan yang melibatkan kewajiban kontingensi standar akuntansi untuk perusahaan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang selanjutnya adalah masalah pensiun. Dalam perusahaan Enron, para pegawainya itu ada yang memiliki saham, dan dampak dari ini akhirnya karena perusahaan ini mengalami penurunan saham sehingga menyebabkan kerugian dan menyebabkan bangkrut dari perusahaan Enron. Karena kerugian yang diderita oleh peserta rencana 400K, perusahaan Enron harus ada batasan jumlah saham pemberian kerja yang dapat dimiliki oleh rencana 400K, dan perusahaan penjamin manfaat
pensiun meluas ke program manfaat pasti tradisional yang berlaku untuk program Prapatraska. Jadi karena akibat dari penurunan saham, akhirnya ini banyak para peserta yang dianggap merugikan dan akhirnya menyebabkan bangkrut pada Enron sendiri. Yang selanjutnya itu adalah analisis sekuritas. Analisis sekuritas ini dipekerjakan oleh bank investasi dan memberikan penelitian untuk membuat rekomendasi. Pada tahun 29 November 2001, setelah saham Enron jatuh sekitar 99% dari level tertingginya setelah lembaga pemerintah menurunkan peringkat utangnya menjadi status obligasi sampah. Hanya 2 dari 11 analisis perusahaan yang menilai sahamnya jual. Kinerja ini menambah kekhawatiran yang muncul pada tahun 2000. Setelah jatuhnya saham, akhirnya perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Habis itu yang selanjutnya adalah masalah dari derivatif, dan inti dari bisnis Enron ini tampaknya berurutan dengan kontrak derivatif yang berdasarkan harga minyak, gas, listrik, dan variabel lainnya. Misalnya Enron ini menjual kontrak jangka panjang untuk menjual energi dengan harga tetap. Kontrak ini memungkinkan pembeli untuk menghindari atau melakukan lindung nilai risiko yang meningkatkan atau penurunan harga energi yang ditimbulkan pada bisnis mereka, karena pasar dari Enron memperdagangkan sebagian besar tidak diatur tanpa persyaratan pelaporan. Sedikit informasi yang tersedia tentang jangkauan atau probabilitas Enron. Habis itu yang selanjutnya itu adalah masalah dari perusahaan. Yang pertama adalah kompensasi eksekutif. Meskipun kompensasi eksekutif dan sistem manajemen Enron telah dirancang untuk mempertahankan dan memberi penghargaan terhadap karyawan paling berharga, sistem tersebut berkontribusi pada budaya perusahaan yang berfungsi untuk menjadi trobesi dengan pendapatan jangka pendek untuk memaksimalkan bonus. Karyawan yang terus-menerus mencoba untuk memulai kesepakatan seringkali mengabaikan kualitas arus kas atau keuntungan untuk mendapat penilaian yang lebih baik atas kinerja mereka. Selain itu, pembukuan secepatnya dicatat agar sesuai dengan harga saham perseroan. Praktik ini membantu memastikan pembuat kesepakatan dan eksekutif menerima bonus dari tunai dari opsi saham yang besar. Habis itu adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini sangat penting bagi Enron, tidak hanya untuk lingkungan peraturannya tetapi juga karena rencana dari bisnisnya. Manajemen risiko juga ini adalah tentang Enron juga menetapkan komitmen tetap jangka panjang yang perlu dilindungi untuk nilai guna, mempersiapkan fluktuasi harga energi masa depan dan tidak berubah-ubah kebutuhan. Kebangkrutan Enron dikaitkan dengan penggunaan derivatif entitas yang bertujuan khusus yang sembrono. Jadi ini adalah dampak dari merupakan perkaitan dari bangkrutnya Enron. Yang selanjutnya adalah analisis etika dan politik. Nah, para komentator ini beranggapan penyebab dari hancurnya Enron itu karena adanya penyebab etika politik.
Penjelasan tentang etika ini berpusat dengan adanya keserakahan eksekutif, kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan, etika situasi, dan pragmatisme ya bisnis yang bisa diselesaikan penjelasannya dalam politik ekonomi mengutip dari regulasi pasca 1970-an. Jadi memang adanya keserakahan dari kaum tertentu, dari oknum-oknum tertentu, dan menyebabkan dampak terhadap perusahaan Enron. Yang selanjutnya adalah masalah individu. Jadi di permukaan motif dan sikap keputusan dari peristiwa yang mengarah pada kejatuhan Enron itu adanya dari kesombongan dari beberapa orang ya. Yang pertama adalah ini adalah individual issues. Yang pertama adalah Arthur Andersen. Arthur Andersen itu dinyatakan sebagai bersalah karena menghalangi keadilan dan karena merobek-robek ribuan dokumen dan menghapus file perusahaan yang mengikat perusahaan tersebut dengan auditnya terhadap Enron, meskipun hanya sejumlah kecil karyawan Arthur yang terlibat dengan skandal tersebut. Yang selanjutnya adalah karyawan pemegang saham. Kantor pusat Andersen di downtown Houston disewa dari konsorsium bank yang telah membeli properti itu seharga $285 juta pada tahun 1990 dan tetapi hanya dijual seharga $55 juta. Tepatnya sebelum Enron pindah pada tahun 2004, pemegang saham tersebut mengalami kehilangan sebesar 74 miliar dalam 4 tahun sebelum perusahaan itu bangkrut. Dan yang selanjutnya adalah kapitalisme di tempat kerja. Pada akhir tahun 1990-an, banyak perusahaan seperti Disney, habis itu seperti El Paso dan seperti William yang mulai mengikuti jejak dari Enron. Sehingga banyak perusahaan yang mulai mengikuti. Habis itu yang selanjutnya adalah pihak yang terkait dengan entitas bertujuan khusus yang kompleks. Untuk memuaskan lembaga pemeringkat kredit Moody dan Standard & Poor, Enron harus memastikan rasio leverage perusahaan yang berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh Fastow, terus melobi lembaga pemeringkat untuk menaikkan peringkat kredit Enron. Tampaknya tidak berhasil. Meski demikian, ada cara lain untuk menurunkan risiko utang per tahun, mengurangi aset keras sambil mendapatkan keuntungan kertas yang meningkat, berfungsi untuk meningkatkan laba dan aset ROA. Habis itu juga hal-hal yang lainnya. Habis itu dan selanjutnya adalah faktor manusia. Dari kasus ini kisah Enron itu telah menelan banyak korban. Yang paling tragis adalah mantan wakil ketua dari Enron ini yang bunuh diri. Rupanya adanya terkait dengan perannya dalam skandal tersebut. 4.500 lainnya juga melihat karir mereka berakhir tiba-tiba tindakan sembrono dari beberapa orang. Nilai-nilai ini Enron tentang rasa hormat, integritas dan komunikasi dan keunggulan yang baik dalam kontrak satir dengan tuduhan yang sekarang dipublikasikan. Itulah faktor yang manusia. Jadi memang adanya beberapa hal yang terjadi di Enron. Yang selanjutnya, in your judgment, what was morally responsible for the collapse Enron? Jadi menurut saya yang pantas yang menjadi penyebab runtuhnya Enron itu adalah
Yang pertama yang pastinya adalah para pengampu kepentingan ya, seperti Andre Fastow, habis itu Jeff Skilling dan Ken Lai. Kenapa saya memilih ketiga orang ini? Karena memang mereka ini dari sebelumnya aja sudah memberikan pengaruh buruk. Seperti Andre Fastow ini juga merupakan mantan Chief Financial Officer dan juga sudah mendapat 98 dakwaan pencucian uang, penipuan, dan konspirasi hubungan dan kemitraan yang tidak tepat untuk dia jalankan. Seperti ini aja sudah mempengaruhi itu ya, keruntuhan dari Enron. Yang selanjutnya adalah Jeff Skilling, didakwa terhadap 35 tuduhan penipuan kawat, penipuan sekuritas, konspirasi, dan membuat pernyataan palsu tentang laporan keuangan. Dan untuk Ken Lai ini juga Ken Lai ini mengaku tidak bersalah untuk Ken Lai itu masih mengaku tidak bersalah dan menunggu persidangan. Jadi dari sekian itu dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan memang perlu para pemimpin yang baik dan benar. Jadi sekian dari saya, terima kasih.